Siang Pak. Apa kabar anak-anak? Baik. Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Siap semua? Sehat, alhamdulillah sehat juga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Baik, Bapak absen. Yang pertama, Rika Listiani. Hadir. Laila Rahmawati. Hadir. 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 Adi Eko Saputro. Hadir. Hadir. Siti Rofiko. Izin kamar mandi Pak. Kamar mandi. Iya. Renanda. Hadir Pak. Arif Budi Setiawan. Hadir Pak. Kemudian Elvina Retno Hastuti. Hadir. Hadir. Esther Yuniati. Hadir. Latifatul Hasanah. Hadir. Risa Widya Indarni Mas Kufa. Hadir Pak. Lengkap ya. Enggak. Baik, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang akikoh. Ada yang masih ingat? Akikoh. Menyembeli kambing Oke. sebagai tanda setelah kelahiran anak-anak. Ya, betul. Kayak wujud syukur. Sebagai wujud syukur. Syukur. Oke, pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang kurban. Ada yang tahu sebetulnya kurban itu apa? Ini apa ada speaker yang lain? Ada yang tahu? Kurban. Secara bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu qoroba yang kurbanan, yang artinya dekat, mendekatkan dan menghampiri. Menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dari pengertian itu, kurban berdasarkan atas perintah Nabi Ibrahim. Perintah siapa?
Nabi Ibrahim. Untuk berkorbannya, Allah telah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ada yang tahu siapa anaknya? Nabi Ismail. Ismail, betul. Dengan kepasrahan Nabi Ibrahim dan keikhlasannya yang luar biasa kepada Allah, ia merelakan putra tercintanya untuk dikorbankan demi membuktikan kepatuhannya yang ingin selamat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban juga dinamai dengan udhiyah yang diambil dari kata duha, yakni kira-kira jam 7 sampai jam 11 siang. Kemudian karena kurban diperintahkan oleh Allah agar dilakukan penyembelihannya setelah sholat duha, maksud saya setelah sholat Idul Adha, maka dinamakan udhiyah. Dalam buku Fikru Asy-Syafi'i atau Fikih Imam Syafi'i, kata udhiyah diambil dari kata duha yang artinya matahari meninggi. Menurut syarak kurban adalah hewan ternak yang disembelih sebagai wujud pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu tertentu. Kurban sebagai ibadah yang mengandung makna rohani dan jelas, sehingga Islam menjadi ibadah kurban sebagai ibadah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu dan mempunyai kelapangan rezeki yang jika melakukannya. Jumhur ulama pun berpendapat bahwa kurban merupakan amalan yang disunahkan. Di antara pendapat demikian itu adalah Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i sebagai ulama penganut. Imam Malik berpendapat bahwa berkurban merupakan amalan yang diwajibkan bagi orang hidup dalam kemudahan, maksudnya bagi yang mampu. Menurut Mustafa Al-Marawi, kurban juga disebut sebagai salah satu syarat, maksudnya ialah semata-mata karena Allah dan mengharapkan ridhonya. Keutamaan ibadah kurban diungkapkan oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa pahala melaksanakan ibadah kurban sangat besar sekali dengan pahala orang yang mengerjakan haji dan umroh. Dari pengertian dan pendapat para ulama, dapat disimpulkan yaitu kurban itu segala sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, baik berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Atau kurban menyembelih binatang dengan tujuan beribadah kepada Allah pada hari raya Idul Adha tanggal 10 dan 3 hari Tasyrik. Ada yang tahu Tasyrik itu tanggal berapa aja? 11, 12, 13 Zulhijjah atau
ibadah kurban. Dasar hukum kurban tentu kalian sudah paham, karena setiap tanggal 10 Zulhijjah atau dikenal dengan Hari Raya Idul Adha, umat Islam di seluruh dunia melaksanakan perintah menyembelih hewan kurban bagi yang mampu, ya, di rumah, di musola maupun di masjid dan tempat lainnya. Dasar hukum kurban adalah perintah Allah yang didasarkan pada ayat Al-Quran. Yang pertama pada Al-Quran terdapat pada surah Al-Kautsar ayat 2. Ada yang tahu? Ya, betul. Gimana? Yang keras, Pak? Surahnya Surah Al-Asr, Al-Kautsar ayat Al-Kautsar atau Al-Asr? Al-Kautsar ayat berapa? Ayat 2. Bunyinya Fasolli rabbika wanhar, artinya maka jadikanlah sholat dan berkurbanlah. betul. Kemudian dalam hadis Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi tidak mau melaksanakannya, maka janganlah ia dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Kemudian ketentuan-ketentuan dalam ibadah kurban, yaitu yang pertama sunnah muakkad. Menurut jumhur ulama, hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Orang yang mengerjakan mendapat pahala, dan yang tidak berdosa dan yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Namun orang yang tidak mampu tetapi tidak melaksanakannya maka dianggap tercela dalam pandangan agama. Pendapat tersebut berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi sebagai berikut. Saya disuruh menyembelih kurban dan berkurban itu sunnah bagi kamu. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian hukum menjadi wajib. Hukum kurban bisa berubah menjadi wajib karena ada sebab sebagai berikut, yaitu karena bernazar dan ketika membeli mengucapkan ini adalah hewan kurban. Kemudian jenis hewan kurban yang pertama unta, dua kerbau, sapi, domba atau kambing. Kalau ayam boleh? Tidak. Tidak boleh, harus yang berkaki empat. Harus yang berkaki empat, betul. Kemudian jenis kelamin hewan tersebut dalam berkurban, hewan jantan atau betina diperbolehkan, tapi menurut pendapat ulama lebih baik yang jantan. Umur hewan domba atau biri-biri berumur 1 tahun masuk 2 tahun atau sudah berganti giginya, atau orang Jawa menyebutnya disebut musina atau dorong. Kemudian kambing, kalau kambing berumur 2 tahun masuk 3 tahun atau sudah berganti giginya, yang disebut makzun. Kemudian kerbau atau sapi yang berumur 2 tahun lebih 3 tahun disebut jamasun. Selanjutnya unta lebih panjang yang
lebih masuk tahun ke-6, maksudnya lebih itu 5 tahun masuk ke usia 6 tahun, disebut iblium. Kondisi hewan kurban yang digunakan harus sehat, tidak kurus, tidak cacat atau cedera, pincang, terpotong telinganya atau ekornya atau buta. Kemudian cara penyembelihannya hewan kurban. Yang pertama, pastikan alat penyembelih harus tajam. Hewan yang akan disembelih dibaringkan ke sebelah rusuk, yang kiri menempel tanah dengan posisi mukanya menghadap kiblat. Kemudian penyembelih membaca doa. Doanya ini, Allahumma, ditiupkan, Allahumma minka wa ilaika taqabbal minka. Ya, setelah itu menyebut nama orang penyembelih atau menyebut nama orang yang menyembelih itu. Kemudian hewan yang disembelih dengan 1 kali potongan. Sunah-sunahnya, yang pertama membaca basmalah, membaca sholawat, kemudian membaca takbir. Disunahkan juga yang berkurban memotong sendiri. Kaki kiri ditumpangkan di leher hewan, menghadap kiblat dan membaca doa Nabi Muhammad, yaitu Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ani Muhammad wa min ummati Muhammad. Sudah kamu dengar semua dengan materi kurban pada hari ini? Insya Allah salah. Ya, sebagai refreshing kita menyanyi ya. Bapak punya materi lagu tentang kurban. Baik, ikuti Bapak ya. Ikuti Bapak, oke? Kurban itu artinya dekat. Al-Kautsar ayat 2 dalilnya. Sejarah di zaman Ibrahim, salah satu kisah di dalam Al-Quran. Yo. Artinya dekat. Idul Adha dan Tasyrik itu waktunya. Jadi kurban yang boleh disembelih kambing, kerbau, unta dan sapi. Tentuan ibadah bulan Idul Adha dan Tasyrik itu waktunya. Jenis kurban yang boleh disembelih kambing, kerbau, unta dan sapi. Sunah-sunah menyembelih hewan kurban. Jika mampu menyembelih sendiri menggunakan pisau yang sangat tajam,
Setelah membaca basmalah, pada saat menyembelih anggarannya, menyebut nama orang pengorbannya. Disunahkan membaca takbir setelah membaca basmalah pada saat penyembelihan. Pada saat menyembelih disunahkan membaca Takbir setelah membaca basmalah pada saat menyembelih anjurannya menyebut nama orang pengorbannya. Sama-sama aja Pak. Yuk gambar yuk. Jadi cepat. 1, 2, 3. Kurban. Ayo. Kurban itu artinya dekat, kalau saya dua dalilnya. Sejarah di zaman Ibrahim, salah satu kisah di dalam Al-Quran. Ketentuan ibadah kurban, Idul Adha dan Tasyrik itu waktunya. Jenis kurban yang boleh disembelih, kambing, kerbau, unta dan sapi. Sunah menyembelih hewan kurban, jika mampu menyembelih bersih sendiri, menggunakan pisau yang sangat tajam, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Disunahkan membaca takbir setelah membaca basmalah pada saat menyembelih anjurannya, menyebut nama orang pengorbannya. Dafal. Belum Pak. Ada yang berani maju? Membaca boleh, boleh membaca. 2 orang yuk. Yang mau maju. Nanti bapak kasih hadiah. Ya. Mbak Rina sama siapa? Ayo. Balena dua orang. 2 orang ya. Ganti teman. Yo Mbak Renanda, mau sama siapa? Maju. Ya monggo maju. Satu, 1, 2, 3. berkurban itu artinya dekat, Al-Kausar dua dalilnya. Sejarah di zaman Ibrahim, salah satu kisah di dalam Al-Quran. Ketentuan ibadah kurban, Idul Adha dan Tasyrik itu waktunya. Jenis kurban yang boleh disembelih, kambing, kerbau, unta dan sapi. Sunah menyembelih hewan kurban, jika mampu menyembelih sendiri, menggunakan pisau yang sangat tajam, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Disunahkan membaca takbir setelah membaca basmalah pada saat menyembelih anjurannya, menyebut nama orang kurbannya. Ya tepuk tangan. Coba duduk, oh iya enggak. Jangan dilihat dari bentuknya, tapi jangan dilihat dari harganya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan duduk.
Bapak kasih pertanyaan. Oke, Pak. Rebutan ya. Karena dia lagi Kak kalau yang jawab. Dalil pensyariatan kurban itu surah apa? Apa? Al-Quran ayat 2. Betul. Kemudian ya, coba tanyakan. Salah satu sunnah menyembelih hewan kurban yaitu, yo periksa lagi. Pembacaan salah. Hewan kurban yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Hewan yang tidak boleh dijadikan hewan kurban itu Macan. apa aja? Macan, Atas, Ayam. macan, yo, Unggas. unggasan, ketek, monyet, kucing. Yang berlari bercakap. Ya, pokoknya hewan selain sapi, kerbau, Dan kambing, dan domba atau Dinosaurus. Bibir boleh. Oke. Pertanyaan terakhir. Hukum berkurban apa? Wajib. Wajib. Sunnah mu'akkad. Namu akad. Wajib. Wajib. Bagi yang Mu'akkad. Oke. Baik, karena waktu sudah hampir selesai, Sudah habis, Pak. sudah habis ya. Bapak akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada salah kata, tutur kata yang kurang berkenan, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.